Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah kepahlawanan Al-Barra bin Malik yang menguncangkan dunia. Al-Barra bin Malik merupakan salah seorang sahabat Rasulullah. Dia bersaudara dengan Anas bin Malik. Dalam perang Yamamah, perang melawan pasukan Musailamah Al-Kazzab, pada masa kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Barra bin Malik menunjukkan kepahlawanannya. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini. Semoga Allah membalaskan kebaikan anda. Ketika Panglima Perang Khalid bin Walid melihat pertempuran kian berkobar, ia berpaling kepada Al-Barra seraya berseru, "Wahai Al-Barra, kerahkan kaum Ansar." Saat itu juga Al-Barra berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansar, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Setelah berkata demikian, dia maju mendesak kaum musyrikin. Diikuti prajurit Ansar, pedagangnya berkelabat menebas musuh-musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya kecut dan gentar, melarikan diri dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang penusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah. Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Barra muncul ide. Ia pun berteriak, "Angkatlah tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkanlah aku ke dalam benteng musuh. Biarkan aku syahid untuk membukakan pintu agar kalian bisa menerobos masuk." Dalam sekejap, tubuh kerempeng Al-Barra telah dilempar ke dalam benteng itu. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang dan kaum muslimin pun membanjiri menerobos masuk. Pedang mereka berkelabat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad yang tewas, termasuk pimpinan mereka, Musailamah Al-Kazzab. Jasa Al-Barra begitu besar. Lebih dari sebulan lamanya ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Akhirnya ia sembuh kembali. Sebenarnya Al-Barra bin Malik sangat merindukan mati syahid. Dia pun kecewa kerana gagal memperolehkannya di Kebun Maut. Sejak itu, ia selalu menceburkan dirinya ke kencah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah SAW. Tatkala perang Tusbar melawan Persia berlangsung, Al-Barra bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh dan kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum muslimin menggumpung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai tersebut mereka melemparkan kepada pasukan muslimin, sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas itu. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait. Di antaranya adalah Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Selama beberapa saat, Anas tidak mampu melepaskan dirinya dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Barra bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait itu dari tubuh saudaranya.
tangan Al-Barra bin Malik pun melepuh dan terbakar karena memegang pegait yang panas membara. Namun ia tak mempedulikannya. Yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas walaupun kedua telapak tangannya lepas. Daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dalam perang Tustar ini juga, Al-Barra bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid, dan doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia. Inilah kisah Al-Barra bin Malik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.